Oke. Gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat investor semua. Selamat datang di Zoom Class IC Club. Tentunya masih bersama saya, Yanjay Pangestu di sini. Kemudian juga dengan Bank Retail Saham. Kemudian ada beberapa yang masuk ataupun join di Zoom Class kali ini, yang linknya sudah kita share di grup kita, yaitu di grup IC Club. Pada kesempatan kali ini, saya ingin, ya seperti biasa, kita akan berdiskusi atau berbincang terkait dengan sentimen saham ataupun hal-hal yang dapat menggerakkan dunia persahaman, ataupun juga dengan berita-berita yang bersinggungan langsung dengan sebuah perusahaan yang bisa kita kupas tuntas kali ini. Ada beberapa hal menarik tentunya kenapa kita mulai Zoom Class kali di hari ini ya, karena beberapa fenomena juga lumayan membuat kita tertarik ya, bahwasanya wah ini perlu dibahas, wah ini memang perlu menjadi himbauan, wah ini memang perlu disampaikan kepada para investor semua yang ada di IC Club gitu. Dan congratulations, alhamdulillah ya, beberapa saham pegangan kita sudah naik, dan ada beberapa saham kita yang sempat turun ya, lalu kita analisis bahwasanya dia saham ini masih bisa menguat. Alhamdulillah sekarang sudah ikut menguat sesuai dengan analisisnya di Zoom Class kemarin. Apa itu sahamnya? Nanti kita akan bahas begitu di Zoom Class kali ini. Yang pertama saya akan bahas terkait dengan pergerakan saham ya beberapa hari ini ya, karena kita sebagai investor saham tentunya memandang IHSG, pergerakan IHSG itu bukan pergerakan detik ataupun menit begitu ya, ataupun per jam gitu ya. Kita mandangnya dalam jangka waktu tertentu, bisa harian, mingguan, atau bahkan sampai bulan. Atau bahkan ada yang berniat untuk berinvestasi jangka sangat panjang, tentunya tidak bermain ataupun tidak melihat gambaran dari pergerakan harian, bulanan, ataupun mingguan ya, melainkan pergerakan tahunan. Karena ada beberapa saham yang menurut saya sangat potensial apabila kita pegang untuk jangka yang panjang. Pada kesempatan kali ini, sentimen yang pertama, yaitu hal yang akan kita bahas pertama adalah pergerakan IHSG di minggu-minggu ini. Kalau kita amati, saya termasuk orang yang sering lihat pergerakan saham ya, walaupun sehari sekali, sehari dua kali begitu. Saya lumayan sering, tapi saya sangat jarang bertransaksi begitu ya. Kalau saya bertransaksi tentunya benar-benar ya mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali begitu. Habis itu sudah saya lepas, bahwasanya saya tahan, saya hold hingga masanya jual baru saya jual. Dan kalau untuk sekedar lihat saja saya termasuk sering, dan saya sudah seperti yang sudah kita analisa di minggu kemarin ya, IHSG akan berat ya. Berat naik juga berat turun. Kenapa? Berat naik karena ya sentimen negatifnya juga ramai. Ramainya apa? Ramainya badai PHK yang pertama ya, badai PHK. Kemudian yang kedua, mata uang rupiah itu sendiri. Kemudian suku bunga naik. Banyak sekali sentimen negatifnya ya, yang dapat menggoyahkan pergerakan IHSG. Itu ya yang menjadikan IHSG itu sulit untuk bangkit begitu ya. Sentimennya sangat banyak. Apalagi kabar berita resesi di depan mata ya, kabarnya itu kan sangat mengerikan ya, yang artinya menjadikan para investor di rumah ataupun orang-orang yang memegang uang di rumah
itu mereka khawatir sehingga tidak mengeluarkan uang mereka ke kemana-mana. Artinya mereka mengkeep uangnya sendiri untuk berjaga-jaga di tahun depan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di ESG tentunya tidak mendapat supply lagi, ya, tidak mendapat suplai dana lagi. Ketika tidak mendapat suplai dana terus-menerus, ya IHSG akan stagnan. Oh, sempat hilang ya? Sempat hilang ya? Tiba-tiba keluar, Bang. Oh, oke. Saya masuk lagi. Saya itu lagi ya. Oh, bisa itu ya. Tiba-tiba saya juga loh, kok keluar. Padahal sinyalnya lumayan kuat ini di sini. Tapi oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya, Bang Lutfi? Tadi sampai mana ya? Sentimen IHSG. Oh ya, sentimen ya. Uh, Ya. Banyak sekali sentimen yang menjadikan IHSG itu susah naik ya. Dorongannya itu susah karena banyak orang yang mengkeep uangnya, kemudian khawatir akan resesi, kemudian jadi orang berdana besar itu lebih memilih untuk sekarang ya. Kalau menurut saya, menurut analisa saya, mereka lebih memprioritaskan untuk deposito karena lebih aman, ya, tidak ada risiko sama sekali, tapi returnnya juga lumayan karena suku bunga naik ya, gitu. Jadi kalau menurut saya masih di situ, sehingga pergerakan IHSG itu masih berat untuk naik begitu, untuk pergerakan menguat. Namun kenapa kok IHSG jadi turun terus menerus ya? Kenapa terus turun walaupun sedikit-sedikit tapi terus turun? Gitu. Ya karena badai sentimen negatif itu yang membuat pergerakan IHSG turun. Tapi kenapa turunnya itu tidak banyak? Kenapa turunnya kok tidak 5%, 2%? Kalau kalian pernah mengalami fase itu pasti tahu lah di mana IHSG itu hampir tiap hari turun 1%, 2%. Pasti pernah mengalami bagi investor yang sudah lama ya begitu ya. Sehari bisa turun 2%, seminggu bahkan bisa turun hampir 5%. IHSG. Itu. Kenapa kok nggak ini nggak terjadi padahal sentimen negatifnya banyak sekali tadi. Sentimen negatifnya banyak sekali. Tapi kenapa tidak terjadi untuk saat ini? Menurut analisa saya, karena emiten-emiten dari pertambangan, menurut saya itu yang menjadi penyokong saat ini, begitu. Pertambangan baik itu dari batu bara, baik itu dari minyak, baik itu dari nikel, begitu ya. Itu sangat menyokong sekali. Kalau tidak ditahan oleh itu, kemungkinan IHSG akan ambruk. Tapi apakah IHSG bisa ambruk untuk akhir-akhir ini? Kemungkinan ambruk sudah pasti ya. Tapi untuk menuju ke arah downtrend, kalau menurut saya sepertinya tidak. Jadi kalau menurut saya ini masih fase akumulasi di mana IHSG akan melanjutkan perjalanannya, perjalanan uptrendnya, namun untuk waktunya kita belum sampai ke arah situ begitu. Kenapa kok emiten-emiten dari pertambangan baik itu nikel, kemudian emas, kemudian batu bara, oil and gas itu bisa menjadi penyokong? Kenapa? Karena supply-nya ada di sini, ya. Supply-nya ada di Indonesia ini loh. Kita yang punya itu semua dan negara-negara lain itu masih membutuhkan itu semua. Apalagi negara Eropa yang di mana di sana musim dingin pasti membutuhkan listrik ya. Listrik itu sekarang masih berasal dari batu bara. Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Dan walaupun nantinya akan berpindah atau hilirisasi begitu ya, tapi dalam proses hilirisasi itu kan lama ya, tidak hanya 1 detik, 3 detik ataupun 1 minggu begitu. Proses hilirisasi itu lama dan itu butuh proses. Dalam proses ini tentunya masih dibutuhkan alat lama ataupun barang lama, yaitu batu bara maupun gas dan juga minyak dan lain-lain. Kalau menurut analisa saya seperti itu.
Dan saham kita yaitu di Agro, di batubara juga terbukti sekarang naik lagi ya. Waktu itu kalau nggak salah di harga 3.600-an kita itu waktu Zoom kelas IC Club ya, Bang Lutfi ya. Ya. Iya. Itu waktu Ya. Zoom kelas IC Club itu di harga 3.600-an. Kita analisa bahwasanya pasti akan naik lagi. Pasti. Kemungkinan akan naik lagi. Namun tidak membara seperti awalnya. Kalau dulu kan sangat membara ya, tiba-tiba naik berapa persen. Kalau sekarang kemungkinan akan naik tetap tinggi, melainkan tidak membara seperti dulu begitu. Kalau menurut analisa saya seperti itu. Dan terbukti sekarang naik lagi hampir menuju 4.000 ya, hampir menuju 4.000 ya, mungkin berada di area situlah kalau menurut analisa saya. Kemudian ada ya, kita lihat ya, sangat menjadi penyokong sekali ya emiten pertambangan ya ketika dilihat ya. Di sini ada batu bara, nikel, energi, naiknya lumayan ya, naiknya besar-besar. Padahal IHSG sedang turun. Atau karena Goto. Nah, ini menarik ini. Ada ini juga bentar. Barangkali ada di sini ada tidak, saya lupa nih. Sepertinya ada, coba kita lihat ya. Coba Goto ada ternyata. Ya. Wah, Goto sekarang mencapai titik terendahnya ya. Dari 162 ya. Mungkin ini jadi salah satu faktor juga karena Goto ini lumayan banyak yang pegang ya, dan dananya itu besar sehingga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Kalau menurut saya juga ya memang bisa mempengaruhi itu pergerakan Goto itu. Karena memang banyak investornya dan investornya juga besar-besar. Jadi kalau menurut saya ya mampu menjadi penggerak. Lalu pertanyaannya yang menarik nih. Sampai kapan Goto ini ya akan terus turun? Nah, apakah akan kegocap 50-an atau 100-an? Kalau menurut saya sendiri ya, saya masih optimis bahwasanya Goto ini mungkin belum sampai ke 50-an, tapi berada di antara ya 100-an, ini masih di area 100-an. 100-an kalau di bawah 100 kemungkinan banyak yang ambil kalau menurut saya. Tapi untuk di area 100 ini kemungkinan akan bertahan lumayan lama kalau menurut analisis saya. Karena kita lihat bahwasanya sekarang kalau kalian tanya ya, kalau kalian lihat di jalan aja, ketika lihat di jalan, sekarang sudah lumayan terorganisir ya. Kalau dulu itu pasti kita lewat jalan pasti ada tukang ojek bawa makanan, kemudian juga tukang ojek antar penumpang dan lain. Kalau sekarang sudah mulai terkontrol sekarang. Kalau menurut saya, kalau dari penglihatan saya, kalau dari investigasi saya terkait dengan yang ada di dunia nyata, wah ini mulai terkontrol karena banyak orang yang save money karena kita lihat bahwasanya aplikasi order makanan ya, lewat aplikasi tentunya ada biaya tambahan yang mana ketika menjelang resesi ini ya, yang menjelang krisis di mana orang sangat berhati-hati, lebih memilih saya lebih baik capek sedikit tapi saya bayar lebih murah daripada saya bayar lebih mahal sedikit untuk mendapatkan kenyamanan saya. Tapi untuk selanjutnya ya, kalau setelah kita melewati krisis Indonesia ini, kemungkinan potensinya akan tinggi lagi karena untuk kebutuhan dalam transaksi makanan, kita order makanan lewat aplikasi itu kan lebih mudah sebenarnya. Cuma kalau dalam situasi seperti ini, kalau menurut saya masih belum momentumnya begitu. Tapi ada saatnya kemungkinan nanti akan berbalik lagi keadaannya. Dan kalau kita lihat juga dari laporan keuangan Goto juga masih minus semua ya.
ya memang ini adalah bisnis bakar uang sebenarnya ya. Kalau kita lihat di alat pembayaran apapun biasanya diskon 50%, diskon 40%, diskon 30%, gitu kan semua ya. Diskon, diskon, diskon. Itu sebenarnya upaya untuk mempopulerkan Goto itu sendiri ya. Baik itu GoPay, Tokopedia, Gojek, itu upaya untuk mempopulerkan. Dan ketika mereka udah punya masa baru mulai dikurang-kurangi nanti. Pada akhirnya nanti akan dikurang-kurangi. Dan ketika dikurang-kurangi nanti, ya, itu kan akan berbalik menjadi keuntungan. Lah, itu yang menjadi titik balik kalau menurut saya. Itu yang menjadi titik balik, Goto ini akan merangkak naik ke atas lagi. Dan Yo. dan kalau di awal saya menunjukkan ada saham yang menarik untuk kita pegang lumayan lama, ya kalau menurut saya Goto ini sangat menarik gitu. Kalau menurut saya, tapi bukan untuk jangka pendek, bukan juga untuk jangka mingguan, melainkan mungkin bisa tahunan. Tapi kalau menurut saya ini masih sangat menarik. Kemudian kita lanjut ke sentimen selanjutnya, ya. Sentimen selanjutnya itu ada dari emas, ya. Wah, emas juga mulai naik lagi, merangsek naik lagi, ya. Mas Arti. Emas, kemudian emas kalau menurut saya masih stagnan ya, sebenarnya belum naik kalau menurut saya. Kalau melihat dari pergerakan ini belum naik yang betul-betul uptrend, melainkan dia sudah mulai menunjukkan bahwasanya adanya peluang untuk saham-saham di pertambangan emas ini mulai merangkak naik. Tapi yang namanya emas ya, itu juga akan berjalan perlahan. Sama seperti halnya konsumer ya, pergerakannya pelan tapi pasti. Ya, di situ bagi kalian yang ingin pegang saham-sahamnya, saham pertambangan emas juga kalau menurut saya jangan berharap akan naik tiba-tiba menjadi 100% seperti batu bara kemarin, tiba-tiba jadi 50%, dan berharap seperti itu dulu karena banyak sentimen negatif yang dapat menggoyahkan harga emas itu sendiri. Ini juga bersinggungan dengan nikel ya, sama saja. Nikel sudah mulai terlihat pergerakannya. Kalau bisa kita cermati di depan layar, bahwasanya pergerakannya sudah terlihat masih sangat berpotensi, ya. Apalagi melihat perkembangan dunia otomotif yang berkaitan dengan mobil listrik ataupun motor listrik. Ini sangat menarik menurut saya. Dan kalau saya juga sudah masuk sebenarnya, saya sudah masuk ke beberapa saham nikel, ya, tapi masih dalam jumlah yang sedikit, ya, dalam jumlah yang sangat sedikit, karena saya masih melihat bahwasanya ada potensi di mana dia akan turun lagi, ya, dia akan turun lagi, lalu kita jemput di situ dan kita menunggu sampai masa kejayaan nikel begitu ya. Kalau menurut saya bisnis nikel ini sangat menarik gitu. Walaupun ada yang menganalisa bahwasanya pertambangan nikel di Indonesia ya ketika nantinya itu akan menjadi penjuru di dunia ya melalui berita di CNBC dan juga CNN itu berkisar 7 sampai 10 tahun masanya begitu ya. Ketika di situ sudah muncul 7 sampai 10 tahun, kemungkinan saham di kita ini sudah mulai merangkak dan kemungkinan besar itu akan seperti batu bara saat ini begitu ya. Batu bara saat ini tentunya sangat sangat meyakinkan begitu ya. Dan mungkin ada beberapa ya tinggal 8 menit ya. Tinggal 8 menit. Jadi untuk
saya ingin membahas beberapa saham terkait yang kemarin, ya, terkait dengan kemarin yang sudah saya share di grup, yaitu saham ADES, Akasawira Internasional, ya. Saham ini kita beli, ya sudah kita rekomendasikan di harga berkisar 7 ribuan ya. Sekarang sudah bernilai 8 ribu. Kalau menurut saya sendiri ini masih sangat potensial. Namun kalau kalian beli di 8 ribu, kalau menurut saya sudah terlalu mahal ya. Kita juga sudah untung puluhan persen. Jadi kalau menurut saya lebih ditahan, sabar saja. Nanti mungkin kalau menurut saya ini masih sangat potensial ya, karena apalagi banyak sekali sekarang penyakit-penyakit yang bermunculan, di mana salah satu mengatasi ataupun mencegah penyakit itu menggunakan air mineral. Dan kalau menurut saya itu menjadi sentimen bagus untuk saham-saham air mineral. Gitu. Kemudian 5 menit terakhir ada beberapa saham yang ingin saya bahas, ya, yang sudah saya share juga, yaitu saham Toto. Saham Toto ini ya. Toto, Surya Toto. Ini produknya pasti kita udah lihat ya. Produknya itu pasti kita udah tahu. Maksudnya kalau kita sering ke hotel, kalau kita sering ke hotel bintang 3 ke atas, bintang 3 biasanya ya. Bintang 3 itu mereka udah pakai Toto semua ya. Udah pakai Toto, yang mana kita juga pakai lumayan nyaman ya barangnya ya. Jadi kalau menurut saya ya, karena barangnya itu lumayan sedikit mahal, ya. Tapi itu menjadi justru ketika barang itu lumayan mahal, itu menurut saya menjadi sentimen negatif sebenarnya. Walaupun kita lihat barangnya enak dipakai, kemudian di mana-mana ada. Ketika kalian melihat hotel-hotel, di situ ada Toto, 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 gitu ya. Di wastafelnya Toto, kemudian urinernya pakai Toto. Ketika ke supermarket, urinernya pakai Toto. Tapi melihat dengan harga yang dibandingkan dengan produk yang sama, ya, itu menjadi sentimen negatif. Yang mana pergerakan sahamnya juga tidak akan drastis begitu ya. Namun dilihat dari laporan keuangannya di kuartal ini, kemudian di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini kemungkinan masih berlanjut naik sebelum nantinya akan terlibas oleh produk-produk Cina yang saat ini belum masuk ya. Produk-produk Cina yang kemungkinan bisa menggantikan Toto. Kalau Toto tidak bisa beralih ataupun tidak bisa bersaing, kemungkinan akan kalah. Namun untuk saat ini, kemungkinan masih sangat potensial apabila kita mencari profit mungkin 25%, 30%-an, kemungkinan masih bisa kita dapatkan. Apalagi melihat pergerakan kemarin, maksudnya tiba-tiba banyak yang akumulasi beli begitu ya. Dan kalau menurut saya itu sangat menarik untuk kita koleksi. Tentunya ini bukan rekomendasi, ini bukan ajakan untuk jual beli ya. Untuk jual beli saham Toto ataupun beli ataupun jual itu keputusan di tangan kalian gitu ya. Kemudian saham properti, kemudian kita juga punya PBSA ya, yang tadi pagi sudah PBSA kita coba cari di sini. Sudah tinggal 3 menit, tapi kita akan bahas singkat. Oke, PBSA. Nah, ya, pergerakannya pelan-pelan. Kalau kalian amati di sini ya, pergerakannya pelan-pelan tapi pasti ya.
Dan ya saham-saham seperti ini yang saya suka sebenarnya. Pelan-pelan tapi pasti menguatkan ya. Tapi kalau menurut saya belum momennya sebenarnya, belum momen untuk menuju uptrend di mana tiba-tiba sahamnya akan merangkak naik uptrend hingga 30%, 50%. Kalau menurut saya belum momennya. Kenapa? Karena tidak mungkin salah satu saham ya tiba-tiba bergerak naik tanpa ada pemicu yang jelas ataupun tidak mengikuti saham pada umumnya. Karena saham pada umumnya gimana maksudnya? Saham pada umumnya yaitu saham pada umumnya pada PBSA yaitu ada di ADI, kemudian Wika, WSKT, Waskita Karya ya, ataupun di PTPP yang mana pergerakan di sahamnya itu juga masih dalam proses akumulasi. Walaupun sudah dapat nilai kontrak di mana-mana, nilai kontrak yang cukup lumayan ya, triliunan ya. Namun kalau kita lihat itu masih belum menjadi sentimen baik karena suku bunga naik, kemudian juga kemungkinan di tahun depan kita masih belum terbebas dari yang namanya resesi, walaupun Menteri Keuangan kita mengatakan bahwasanya Indonesia jauh lebih baik ataupun jauh lebih meninggalkan negara Eropa ataupun negara Amerika. Tapi kalau menurut saya itu belum bisa menjadi patokan buat kita untuk menggerakkan saham-saham yang ada di saham konstruksi. Itu mungkin menurut saya sedikit terkait dengan sentimen penggerak IHSG kali ini. Dan untuk analisa saya ke depan, tentunya IHSG masih dalam proses yang bagus ya, akumulasi, di mana kalau kita lihat di sini, kalau kita cermati, kemungkinan akan menjemput supportnya di garis uptrend support ya di sini ya. Namun masih potensial sekali ya itu untuk menuju ke uptrend. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita lanjut ke Zoom class part 2 yaitu dari Bank Retail Saham. Itu saja ya Bang Lutfi. Kita lanjut di Zoom class selanjutnya. Terima kasih dari saya Genjai Pangestu. Semoga bermanfaat. Salam profit berkah berjamaah. Terima kasih.